Selamat pagi juga teman-teman. Selamat pagi Om Hans. Ya, selamat pagi untuk teman-teman yang menonton hasil diskusi kami. Kami ingin berbagi tentang apa itu pentingnya kecerdasan yang dikaitkan dengan tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam bidang apapun, keluarga sampai ke level birokrasi. Dan Betul. pembicaraan ini menurut kami penting persis ketika akhir-akhir ini kita berhadapan dengan banyak sekali narasi-narasi dan klaim expertise, pemberian gelar tertentu akademik atau gelar kehormatan apapun itu, dan itu menjangkiti hampir semua Ya, intelektual, betul. hampir semua ya, tidak tidak semua. Nah, persis ketika berada dalam peristiwa ini, saya ingin menggali atau mengeksplor kira-kira pendapat Om Diki tentang apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan itu yang dipahami orang secara umum. Ya. Oke, baik Om Hans. Mungkin kita mulai dengan ketika kita berbicara soal kecerdasan, mungkin pandangan orang atau mindset orang tuh selalu mengarah kepada seberapa banyak buku yang kita baca, Oke. seberapa banyak waktu yang kita habiskan dalam ruangan kelas itu. Dan itu yang kemudian kita bahasakan sebagai suatu kecerdasan yang konvensional itu. Ya. Atau mungkin bisa dikategorisasi itu kecerdasan kognitif, kecerdasan afeksi, ataupun kecerdasan spiritual dan lain-lain. Dan itu salah satu bangunan kecerdasan yang semakin kesini kita melihat ada pola-pola yang membuat ini kecerdasan itu terfragmentasi itu. Ya. Jadi kita bicara soal kecerdasan kognitif, kita berfokus kepada kecerdasan yang sifatnya ilmiah gitu, Ilmiah ya. ilmiah yang matematis, yang teoritis dan lain-lain. Ya. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan afeksi juga, kita berbicara soal kecerdasan emosional dan sama lah juga dengan kecerdasan spiritual. Jadi sebenarnya satu bangunan kecerdasan ini uh, tidak dibangun dalam suatu fondasi yang sama. Jadi semuanya berfokus kepada yang kognitif, yang afeksi, ya. yang spiritual. Yang itu kemudian yang disebutkan oleh Om Hans itu munculnya itu kategorisasi ekspertis itu. Oke. Yang misalnya yang saya pakar di bidang ini, saya pakar di bidang ini, dan fokusnya itu artinya apa? Dan itu sangat berimplikasi kepada banyak hal dalam kehidupan, ataupun kalau kita bicara soal pembangunan, soal kebijakan, akan tergambar jelas. Jadi fokusnya sektor ini, fokus sektor ini, Ya, sektor ini, fokus sektor ini. Jadi tidak bisa mengcompare, tidak bisa lintas sektor gitu. Yap. Dan itu yang saya pikir apa ya Om Hans, sangat berimplikasi juga terhadap pertumbuhan mental, kecerdasan, dan bagaimana kita mentreat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi poin Om Diki maksudnya bahwa klaim expertise atau keahlian itu muncul karena memang orang sudah membedakan antara tiga kategori penting Ya, kategori betul. tadi kan, itu Ya, yang konvensional. betul. Benar. Nah, kalau begitu Om Diki, kalau memang ada fragmentasi dalam pembedaan antara kecerdasan kognitif, afektif, dan spiritual, kira-kira sebagai Om Diki intelektual kan sudah tamat Ya. kuliah ya, itu beban sebagai mahasiswa tetap dibawa terus kan. Ya, betul, benar. Nah, respon Om Diki terhadap tiga kategori yang populer yang dikenal orang dalam kecerdasan kognitif, spiritual, dan emosional tadi, itu respon Om Diki gimana? Mungkin teman-teman mungkin mengenalnya itu tiga kategorisasinya ya. Ini kognitif, spiritual, dengan afeksi. Mungkin teman-teman kalau punya kesempatan itu coba googling atau YouTube salah satu psikolog dari Amerika, namanya itu Howard Gardner, yang pada 2016 kemarin dia coba mengekstrapolasi atau menerjemahkan ulang kecerdasan itu dalam 8 kategori. Ya. Dan saya pikir itu menarik ya Mas, 8 kategori itu artinya itu dalam kelas pun sudah terbangun. Yap. Sudah terbangun. Betul. Dalam kelas, dalam lembaga pendidikan kita, sekolah, kampus, itu sudah terbangun. Tetapi keterbangunan yang memunculkan kecerdasan itu
kadang kita lupa tadi, kembali lagi kita lupa Ya. karena sudah terfermentasi itu loh Mas. Fragmentasi ya. Ketika kita dalam kelas kita berfokus misalnya teman-teman yang sosial humaniora berfokus ya kami yang teoritis, teman-teman yang sains kami berfokus yang praktik. Jadi itu juga satu Ya. hal yang sebenarnya sangat-sangat problematis juga yang Mas, memisahkan teori dan praktik. Praktek. Mungkin saya eh, kasih gambaran kepada teman-teman kaitan dengan 8 kecerdasan itu. Ya. Itu mulai dari kecerdasan verbal, Ya. linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinetik, Ya. bagaimana kita berolahraga, musik, terus kecerdasan ini natural, spasial, dan saya pikir itu satu bangunan kecerdasan yang memang kita harus kita harus hidupkan, kita harus ini menjadi suatu apa istilahnya Mas ya, satu kecerdasan yang memang menumbuh dalam diri kita. Kita tidak bisa berfokus dengan terus membaca buku, kita tidak bisa berfokus dengan uh, uh, menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan kelas, tapi perlu ada ruang-ruang yang salah satu itu kecerdasan spasial. Artinya ruang itu memberi suatu medan sendiri, medan bagi kita untuk menciptakan atau bertukar pikiran, berpendapat dan lain-lain seperti itu Mas. Menurut Om Diki, kenapa 8 kategori atau pendekatan dalam memahami kecerdasan ini dianggap menarik dan sangat fundamental dibandingkan yang konvensional tadi? Kira-kira apa Om Diki yang penting? Saya pikir penting itu ada kaitan yang seperti kita di awal tadi sampaikan, bagaimana tanggung jawab menjadi seorang pemimpin ya, jadi seorang pemimpin dalam banyak hal, menjadi tadi Om Hans sempat singgung soal beban mahasiswa. Artinya pemimpin itu tidak bisa tidak serta merta dikategorisasikan sebagai seseorang yang benar-benar mengelit semua itu, tapi paling tidak dalam kelompok-kelompok kecil pun bisa melit atau bisa menjadi seorang pemimpin, atau dalam diri kita sendiri juga harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Implikasi atau dari 8 kecerdasan itu, saya pikir itu akan berimplikasi kepada yang seperti saya sebutkan di awal tadi soal relasi kita dengan sesama, atau dalam pembangunan, dalam kebijakan itu akan terlihat, akan nampak sekali ketika 8 kecerdasan itu tidak dibangun secara bersama itu. Misalnya ambil contoh, ada problem-problem stunting ya, problem-problem stunting, problem-problem kemiskinan, problem-problem tentang kelangkaan air dan lain-lain. Misalnya stunting, kenapa kita berbicara stunting itu dari sektor kesehatan, atau stunting itu menjadi problem-problem kesehatan yang difokuskan dengan problem kesehatan. Artinya kalau kita lihat salah satu programnya itu distribusi susu, formula dan lain-lain gitu. Tapi kenapa stunting itu tidak bisa dilihat dari problem kedaulatan pangan? Betul. Tidak bisa lihat dari mungkin itu dari sistem pendidikan atau problem pendidikan yang ada di daerah ataupun yang ada di pusat. Misalnya satu warga miskin kena stunting, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memakan beras yang berbeda dengan yang misalnya yang pejabat, misalnya yang istilahnya yang politisi, yang pokoknya yang mapan, yang mapan secara ekonomi itu. Apakah beras yang makan beda? Apakah beras yang dimakan oleh yang mapan secara ekonomi itu beras bertipe emas? Atau sedangkan yang masyarakat yang miskin, yang di kategori miskin itu memakan beras yang tipenya apalah tipe yang itu. Kan semuanya sama. Tapi kenapa problemnya itu kita harus penting mensuplai susu, tapi paling tidak kan hal mendasarkan itu problem kan soal distribusi sebenarnya Mas. Distribusi pangan, distribusi kekayaan hayatinya kita di perikanan, di kelautan, terus di pertanian, di perkebunan tani dan lain-lain. Saya pikir itu satu problem yang mendasari tadi, dari ketika kita tidak memahami atau kita tidak bisa membangun ke dalam 8 kecerdasan yang sudah disebutkan tadi. Misalnya soal kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal itu terbentuk dari ketika dia benar-benar memahami problem
Jadi ketika dia memahami problem, dia bisa menguraikan dalam satu bahasa Bahasa, yang ya. kemudian spasial itu dia itu tadi kita lihat, ternyata dalam daerah saya atau di lingkup daerah saya ini, eh, ada problem-problem yang sebenarnya sangat-sangat mendasar. Iya, betul. Artinya benar, saya sepakat sama Diki soal, oke, kita satu-satu ya Oke, elaborasinya. oke, oke, siap, siap. Oke, soal kemampuan berbicara dan Ya, linguistik kan, ini linguistik kemampuan ya, berbicara kan. betul, Itu betul. agak membingungkan ketika orang ngomong dia ini pintar tapi ngomongnya tidak tidak Ya, tidak ya, lancar. Itu kan itu ya, kecerdasan kayak itu, menurut Om Diki gimana itu? Karena orang yang cerdas harus juga tahu ngomong kan. ya, betul, betul. Ya, saya pikir itu tadi kan ada juga kecerdasan lain yang kemudian kita sebut dengan kecerdasan kinetik, kecerdasan Ya, musik dan lain-lain. Artinya, uh, karena satu pandangan atau mindset kita ketika berbicara soal kecerdasan itu, kita kan selalu berpandangan orang yang rajin membaca buku, betul. ya kan. Itu tadi itu problemnya ketika apa yang dia sudah baca kemudian tidak bisa diterjemahkan. Makanya spasial itu penting. Misalnya di sekolah, Ya. misalnya di kampus, makanya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang uh, tempat kita nongkrong dan lain, artinya itu salah satu. Merokok juga. Yes, merokok juga, merokok, ngopi itu salah Ya. satu medium spasial yang kemudian mengantar kita untuk apa istilahnya Om Mansyah, ada salah satu kecerdasan namanya interpersonal itu, apa yang sudah menubuh dalam diri kita Ya. itu kemudian kita transfer, yang kemudian membentuk satu kecerdasan apa interpersonal yang bisa dihubung-hubungkan dengan bagaimana kita membahasakan, bagaimana spasial itu membentuk dalam satu ruang yang sama itu. Oke, berarti saya tangkap ini gak penggambaran yang bagus sekali ya, bahwa kalau yang pertama yang kecerdasan konvensional itu kita agak terkesan apa ya, sangat hereditas, berdasarkan gen kayak gitu. Ya, ya, Orang bilang betul. pintar alam gitu. Alam, Padahal ya. sedangkan yang kedua itu kecerdasan karena insentif sosial Yes, betul. Benar, dan benar. sangat relasional begitu Bang Diki. Ya, betul. Kalau saya sebenarnya saya kurang sepakat juga, kalau orang mengatakan bahwa kecerdasan itu ibaratnya jatuh dari langit itu Jatuh dari loh, langit, ya. jatuh dari langit atau sudah terbentuk secara alami. Ya. Kecerdasan itu terbentuk walaupun secara kognitif itu terbentuk secara jenitas, secara itu jenitas itu dibentuk dari proses yang cukup panjang itu. Betul. Dari proses perjumpaan, proses bahkan kita berhubungan. Itu salah satu kecerdasan yang ke-8 itu soal kecerdasan natural. Bagaimana kita ini makhluk hidup itu berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan alam sekitar, dengan misalnya dalam kita di sini betul mungkin teman-teman tidak lihat dengan di meja ini dengan gelas itu semua terbentuk dari hal itu, kecerdasan yang kemudian mengantar kita pada suatu sense atau rasa kita terhadap apa yang sebenarnya ada dan terbentuk di sekitar kita. Betul, di sekitar kita. Jadi kepekaan, kecerdasan terhadap lingkungan itu kepekaan kita terhadap apapun yang ada di sekitar kita ya. Betul. Itu sifatnya sangat konstitutif ya. Betul. Bisa jadi ya saya jalan di tikungan ini membuat saya terkenang pada peristiwa apa, misalnya di samping Jalan Gejayan itu. Benar. Itu kecerdasan spasial seperti itu kan. Ya, betul. Makanya tadi sempat yang Oman sampaikan soal kenapa penting sekali pendidikan dalam arti kelembagaan ya, sekolah, kampus dan lain-lain itu menyediakan itu tadi bangunan-bangunan kecerdasan yang kemudian tidak cukup hanya dalam satu ruang kelas ukuran 4x6 atau berapa itu yang ber-AC dan lain-lain, atau bahkan yang tidak ber-AC. Artinya tidak cukup dibentuk kecerdasan itu dalam satu ruangan itu. Ada spasial lain yang membentuk itu, yang kemudian bisa menerjemahkan semua yang interpersonal itu yang sudah menubuh dalam tubuh kita itu, dalam bahasa, dalam kita berhubungan dengan alam. Salah satunya musik. Artinya ketika bermusik itu kan bukan berarti kita hobinya begitu, bukan. Itu salah satu bagian dari selain hobi, itu salah satu bagian dari apa kecerdasan yang sudah terbentuk dalam interpersonal itu, yang membentuk satu kecerdasan musik atau kecerdasan kinetik, olahraga dan lain-lain. Makanya penting juga ini kalau menjadi seorang pemimpin itu harus tahu joget, main bola. Tahu joget, main bola. Artinya biar ada
semangat gitu loh. Betul. Jadi kecerdasan terbentuk dari artinya itu akan membentuk 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 tubuh 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 Ya, kita yang cerdas, tubuh kita yang sehat gitu. betul Om Deddy. Dan itu saya banyak sekali ketika kita lihat orang yang kita anggap cerdas, itu orang yang berumur panjang Yes. karena dia menggabungkan 8 dimensi itu dalam dirinya kan, Ya, betul betul. sehingga ya eh, kita jarang sekali temukan pemikir-pemikir besar yang Ya, berusia panjang betul itu betul. orang yang berpikir serius tapi dia juga bisa dansa seperti Nietzsche Ya, itu menyukai Tuhan betul yang betul. menghentakkan kaki di lantai dansa ya. Benar-benar benar-benar romans. Jadi misalnya kenapa orang-orang yang disebut pintar, Hmm, yang disebut cerdas itu umur yang panjang, karena mereka mereka hidupi betul ya 8 dimensi dimensi kecerdasan itu. kemenjemukan itu. Misalnya uh, kecerdasan yang matematis sudah untuk Ya, mas. Matematis itu mereka tidak bacanya dalam konteks angka, dalam ya, dalam kalkulasi matematis, dalam kalkulasi ya, angka 1 2 3 ya. itu. Tapi mereka melihat itu sebagai suatu bagaimana itu membentuk logik atau Oke, cara ya. berpikir baru, cara Hmm, berpikir berpikir yang ibaratnya mempertanyakan suatu problem, mempertanyakan suatu masalah tuh, hmm. mencari mencari titik-titik temu dalam Ketemu suatu ya masalah itu. masalah itu. Hmm, Oke, kira-kira begitu ya. ya, oke, Eh, Om Diki coba menerangkan kira-kira gambar umum tentang kecerdasan yang sudah yang selama yang kita terima, oke, terus respon dengan betul betul. 8 jenis kecerdasan. Oke, mungkin sebelum Ya, sebelum tutup Mas, saya pertegas ya, lagi ya. 8 kecerdasan Hmm. yang diterjemahkan atau ibaratnya dipublikasi ulang Ya, si Howard 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 Gardner Gardner. itu. Ya, Itu mulai yang pertama itu soal kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, habis itu kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, terus kecerdasan kinetik, kecerdasan matematik atau logik, kecerdasan musik, dan kecerdasan natural. Ya. ya. Ini oke. Mungkin para ini cara berpikir paradigmatiknya Ya, kayak gitu ya. ya, ya. Nanti Nanti konten betul. berikutnya itu Kita akan kita dedah ya bahas satu bahas satu persatu ya. persatu. Oke. Betul. Saya, Eh, saya saya kira pikir ya oke ya. demikian Mas. Memiliki terima kasih Oke, untuk waktunya teman-teman. Terima kasih juga untuk sudah menonton pada hari ini ya. Oke. Sampai berjumpa ke konten yang berikutnya. oke. Terima kasih.